pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah dalam hidup kita adalah kasih yang tanpa batas. Kasih-Nya tidak tersembunyi bagi kita. Setiap hari kita mau terus menikmati hangatnya dekapan kasih Allah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masih bergumul untuk anggota keluarganya yang sampai hari ini masih belum hidup di dalam Kristus. Sudah lama kita mendoakan agar mereka menjadi orang yang percaya kepada Kristus dan akan mengalami anugerah keselamatan. Namun setelah sekian lama berdoa, sepertinya tanda-tanda itu tidak kunjung nampak, tetapi justru terkadang terlihat mereka semakin mengeraskan hati. Lantas apa yang harus kita lakukan? Alkitab ingatkan kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan kuasa Allah tidak tersembunyi. Kuasanya dinyatakan dengan luar biasa. Tuhan yang akan menjamah hati mereka dan Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati mereka. Firman Tuhan berkata dalam Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Pagi ini kita akan mengangkat kisah di balik lagu Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Dahulu di tahun 50-an ada seorang penyiar radio, pelawak, dan penyanyi lagu di Hollywood yang bernama Stuart Hamblen. Ia dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1908 di Texas dan meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1989. Ia dikenal sebagai seorang pemabuk berat, sering gonta-ganti wanita, suka berpesta pora, dan hal lainnya yang negatif senang sekali dia lakukan. Ini menjadi perilakunya sehari-hari. Salah satu moto pada waktu itu adalah, aku tidak mau pergi berburu binatang, tapi aku mau pergi berburu wanita. Pada suatu hari seorang pengkhotbah muda mengadakan kebaktian kebangunan rohani atau KKR di tenda. Hamblen mengajaknya ikut siaran di acara radionya untuk mengolok-olok dia. Untuk mengumpulkan informasi lebih banyak untuk acaranya, Hamblen menghadiri salah satu acara KKR itu. Pada awal acara ibadah itu, sang pengkhotbah mengumumkan, di sini ada seorang pria yang hidupnya penuh kepalsuan. Mungkin saja ada orang-orang lain yang merasa hal yang sama, namun Hamblen merasa yakin bahwa dirinya lah yang dimaksud pengkhotbah itu. Beberapa orang menganggapnya ia tertempelak, namun ia tak bertobat. Tapi perkataan itu terus menghantuinya sampai beberapa malam kemudian ia muncul di depan pintu kamar hotel pengkhotbah itu dalam keadaan mabuk. Sekitar jam 2 pagi ia meminta agar pengkhotbah itu berdoa baginya. Namun pengkhotbah itu menolak sambil berkata, ini adalah urusan Anda dengan Tuhan dan saya tidak ingin mencampurinya. Meskipun demikian, pengkhotbah ini mempersilahkan Hamblen masuk ke kamar hotelnya dan mereka berbicara sampai jam 5 pagi. Hingga Stuart Hamblen bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan menangis berseru kepada Allah. Ini bukanlah akhir kisahnya. Sejak saat itu Stuart Hamblen berhenti minum minuman keras, berhenti mengejar-ngejar wanita, berhenti melakukan segala hal yang fun, sehingga ia mulai tidak disukai di lingkungan Hollywood. Akhirnya ia dipecat dari stasiun radio itu ketika ia menolak perusahaan bir menjadi sponsor. Ia mengalami masa yang sukar. Ia mencoba menulis beberapa lagu Kristen, namun yang meraih sukses hanya lagu This Old House yang digubah untuk temannya Rosemary Clooney. Sementara ia terus bergumul, seorang sahabat lamanya yaitu bernama John menemuinya dan berkata kepadanya, semua kesulitan ini dimulai ketika engkau menemukan keyakinanmu di dalam Tuhan. Apakah hal ini layak untuk ditukarkan dengan semuanya? Stuart Hamblen berkata sejujurnya, ya. Kemudian sahabatnya ini bertanya, dahulu engkau sangat menyukai minuman keras. Apakah tidak pernah menginginkannya lagi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jawaban Stuart Hamblen adalah tidak.
Lalu John berkata lagi, "Aku tidak mengerti bagaimana engkau bisa berhenti minum dengan mudah." Dan jawaban Stuart adalah, "Itu bukan rahasia besar. Segalanya mungkin bersama Allah." Atas jawaban ini John berkata, "Nah, itu adalah perkataan yang menarik. Engkau harus menulis sebuah lagu tentang hal ini." Dan seperti orang bilang, selebihnya menjadi sebuah sejarah. Lagu yang digubah Stuart adalah It Is No Secret, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tak tersembunyi kuasa Allah. Kata demi kata dalam lagu ini sangat memberkati. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau yang lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Ngomong-ngomong, sahabat SWAT, ini adalah John Wayne, seorang produser dan aktor terkenal dari Amerika yang telah membintangi 142 film semasa hidupnya, dan pengkhotbah muda yang menolak mendoakan Stuart Hambly. Dia adalah Billy Graham, seorang tokoh kebangunan rohani di Amerika Serikat pada abad ke-20. Yang mau kita renungkan di pagi ini adalah, di dalam tangan Tuhan kehidupan kita diubah total. Kehidupan kita yang diliputi kegelapan dipindahkannya ke dalam terang kasih-Nya. Kehidupan kita yang telah rusak dipulihkannya menjadi kehidupan yang baru. Tuhan punya rencana besar dan rencana terindah bagi saya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, sungguh tak tersembunyi kuasa Allah bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Engkau menyatakan kasih-Mu dengan luar biasa, tidak tersembunyi. Bahkan ketika Tuhan menampakkan semua itu, semuanya akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, kami terus berdoa buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu Tuhan, kami memiliki hati yang rindu untuk senantiasa dijamah oleh Tuhan. Kami rindu memiliki hati yang baru, hati yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, saudara kami yang belum hidup dalam Tuhan. Kami juga percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mereka hidup di dalam kasih dan pengampunan Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani hari ini dengan penuh sukacita karena anugerah Allah melingkupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.